Halo, perkenalkan namaku Natalita Jasmine dengan NIM 2001000171 dari kelas A. Hari ini aku bakal ngebahas tentang apa sih itu psikologi perkembangan. Jadi, psikologi perkembangan untuk mempelajari pertumbuhan dan kemunduran dari pembuahan sampai kematian. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan dan sejarah mulai dari bayi, anak, remaja, hingga dewasa. Jadi pada dasarnya perkembangan adalah perubahan yang progresif yang dimulai dari konsepsi atau pembuahan dan berlangsung sepanjang siklus kehidupan atau kematangan dan pengalaman berperan. Perkembangan dipengaruhi oleh beberapa proses. Yang pertama proses biologis, kedua proses kognitif, yang ketiga proses sosioemosional. Yang pertama itu proses biologis, jadi meliputi perubahan fisik pada individu. Contohnya gen, perkembangan otak, tinggi berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormon. Yang kedua adalah proses kognitif, meliputi perubahan cara berpikir, inteligensi, dan bahasa. Contohnya adalah memandang benda berwarna berayun, merangkai kata, lalu mengingat sajak, syair, ataupun puisi. Yang ketiga adalah proses sosioemosional, jadi meliputi perubahan pada interaksi individu dengan orang lain, mulai dari perubahan emosional dan perubahan kepribadian. Contohnya, seorang bayi tersenyum kepada ibunya, lalu agresivitas pada anak terhadap teman mainnya. Ciri perkembangan. Perkembangan itu berlangsung sepanjang hidup. Perkembangan bersifat multidimensional yang mencakup biologis, kognitif, dan sosial. Perkembangan juga bersifat multidireksional yang bisa meningkat maupun menurun. Contohnya, orang tua umur bertambah tetapi fisik menurun. Juga perkembangan itu lentur dan plastis, yaitu seperti contohnya anak berusia 2 tahun ada yang bisa berbicara maupun berjalan duluan. Perkembangan juga merupakan kontekstual. Dalam ciri perkembangan dikatakan bahwa perkembangan merupakan kontekstual. Jadi kontekstualisme dipengaruhi oleh yang pertama itu pengaruh tingkat usia, jadi pengaruh biologis dan lingkungan dalam kelompok usia tertentu seperti pubertas, menopause, dan pensiun. Yang kedua adalah pengaruh fase sejarah, yaitu pengaruh biologis dan lingkungan dalam sejarah atau generasi tertentu seperti G30 SPKI ataupun Perang Dunia. Yang ketiga adalah pengaruh subjektif, yaitu peristiwa-peristiwa yang tidak dilalui oleh semua individu, contohnya seperti hamil di luar nikah, bencana, maupun kecelakaan. Oke, sekian dari saya penjelasan singkat tentang psikologi perkembangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bisa menambah informasi tentang psikologi perkembangan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.